Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam ibadah rumah tangga Jemaat Shalom Denpasar, Rabu 1 Juli 2020. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan, renungan kita pada saat ini. Sebelum itu mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita memohon doa, mohon bimbingan Roh Kudus dalam pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Tiada henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap anugerah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Di hari ini Tuhan, dalam ibadah rumah tangga Jemaat Shalom Denpasar, kami hendak melandasi ibadah kami ini dengan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Demi Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari Kitab Mazmur pasal 141 pada ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Mazmur pasalnya yang ke-141 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Doa dalam pencobaan. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik, bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan, seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah. Demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap kekatupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jalan mereka, tetapi aku melangkah lalu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Berbahagialah setiap orang yang merenungkan firman Tuhan lalu melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Shalom umat Tuhan yang diberkati Tuhan. Tentunya di dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia, dalam kehidupan ini manusia selalu memiliki pergumulan dalam hidupnya. Tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah bergumul, tidak pernah merasakan kesedihan, kekecewaan, pergumulan kehidup dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam merespon pergumulannya itu, orang-orang mencoba menyelesaikan dengan cara mereka masing-masing. Ada yang mengandalkan segala sesuatu yang ia miliki, entah itu seperti harta kekayaan, tahta, jabatan, dan lain sebagainya, untuk menyelesaikan pergumulan itu sendiri. Dan juga ada sebagian orang yang juga menyelesaikan pergumulan kehidupannya dengan mengandalkan Tuhan, bukan hanya dengan kekuatannya sendiri, dengan apa yang ia miliki, tetapi ia datang kepada Tuhan untuk dapat menyelesaikan permasalahannya. Tentunya sebagai umat yang sudah ditebus oleh Tuhan dan kita sangat setia kepadanya,
layaknya kita datang kepada Tuhan ketika kita mengalami sebuah pergumulan, bukan mengandalkan diri kita dengan kekuatan kita masing-masing. Dan hal inilah juga yang tergambar dalam pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Kita belajar dari seorang tokoh yang sangat terkenal dalam Perjanjian Lama, yaitu seorang Daud, Raja Daud. Jadi Mazmur 141 ini menggambarkan keadaan Raja Daud yang berdoa kepada Tuhan ketika ia mengalami pergumulan kehidupan. Keadaannya ialah bahwa Daud di sini hendak dibunuh oleh Absalom. Seperti kita ketahui bahwa Absalom ini adalah anak dari Daud sendiri. Absalom ini ingin menjadi raja dan tidak menginginkan ayahnya menjadi raja terus-menerus. Ia ingin membunuh ayahnya supaya dapat merebut tahta kerajaan dan menjadi raja atas bangsa Israel pada saat itu. Ketika Daud harus mengalami situasi seperti ini, ia pun terus mengikut sertakan Tuhan di dalam kehidupannya, bahkan mengandalkan Tuhan untuk menyelesaikan pergumulan kehidupannya ini. Mazmur 141 ini akan menjelaskan kepada kita bagaimana seharusnya meneladani Daud ketika ia menghadapi pergumulan hidup, ketika ia berada pada saat itu. Bacaan ini menunjukkan kepada kita semua bahwa Daud memohon agar Tuhan datang kepadanya dan mendengarkan setiap seruan yang ia utarakan kepada Tuhan. Doa ini adalah seruan hati seorang Daud ketika dia harus menghadapi perlawanan anaknya terhadap dirinya sendiri. Ia berseru kepada Tuhan agar Tuhan selalu bersamanya, menjaga dan melindungi dirinya dari setiap hal yang akan datang kepadanya. Ia juga berdoa agar Tuhan menjaga dan juga mengawasi perkataannya, agar ia selalu mengatakan hal-hal yang berbau benar atau berkata yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang sudah mengenal Tuhan pada saat itu. Bukan sebuah perkataan yang menyesatkan, apalagi melukai perasaan orang banyak. Ia menyerahkan segala hidupnya kepada Tuhan untuk dibentuk menjadi manusia yang tidak melakukan perbuatan jahat, tetapi melakukan hal-hal yang baik, melakukan kebaikan di dalam hidupnya. Walau banyak orang yang sudah mencoba untuk membuat dia terjatuh, membuat sebuah kejahatan terhadap dirinya, apalagi saat itu dalam pembacaan ini adalah dia harus menghadapi anaknya sendiri, yaitu Absalom yang ingin merebut tahta raja dengan cara yang tidak sehat, atau dapat dikatakan dengan cara yang jahat. Dalam doa Daud ini, dalam pembacaan Mazmur 141 ini, ia berkomitmen untuk hanya melihat kepada Tuhan dan berlindung kepada Tuhan. Ia tidak mau melihat kepada manusia yang ada di sekitarnya. Ia mempercayai bahwa adalah sesuatu yang mutlak harus dilakukan manusia, bahwa Tuhannya adalah harus kita utamakan di dalam hidup ini, karena pasti Tuhan yang juga akan menolongnya menghadapi berbagai situasi, pun dalam kesesakan sekalipun Tuhan akan ikut campur di dalamnya. Melihat situasi yang terjadi, Daud sadar bahwa ada banyak orang di sekelilingnya ingin mencelakakan dirinya. Mereka memasang berbagai alat untuk dapat menangkap, juga dapat membunuh dirinya. Kita dapat melihat ayat 9, di situ ada 3 kata yang memiliki kesamaan arti. Yaitu yang pertama katupan jerat, yang kedua perangkap, dan yang ketiga adalah jala. Jadi ketiga hal ini adalah
alat yang sering dipergunakan oleh manusia untuk menangkap hewan yang sedang dikejar. Jadi Daud menganalogikan ini seperti ketiga hal tersebut. Para musuh Daud sedang menempatkan jebakan-jebakan yang sangat banyak di tempat yang tidak terlihat oleh Daud. Ia melihat bahwa memang akan banyak orang yang menjadi iri, yang mencoba berusaha untuk menjatuhkan dirinya. Oleh karena itu di sini Daud memohon agar Tuhan melindunginya sehingga dia dapat melewati semua perangkap itu dengan aman. Sebaliknya para musuh yang ingin melakukan kejahatan terhadap dirinya, mereka sendiri yang akan masuk di dalam perangkap yang telah mereka pasang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu firman Tuhan yang sudah kita sama-sama renungkan ini, yang sudah kita sama-sama telaah bersama-sama, apa yang bisa kita pelajari dalam pembacaan Mazmur 141 ayat 1-10 yang menceritakan tentang Daud. Hal yang dapat kita pelajari yang pertama ialah sebagai seorang yang berkuasa, Daud tidak luput dari ancaman, apalagi ancaman itu datangnya dari lingkaran terdekat dari dirinya. Ia mungkin dapat saja mempergunakan seluruh kekuatannya yang ada pada dirinya untuk terlepas dari ancaman-ancaman yang sedang ia alami. Bahkan Daud juga dapat meminta pertolongan bangsa-bangsa lain di sekitarnya karena ia memiliki hubungan yang baik dengan banyak raja. Tetapi dalam pembacaan ini dijelaskan bahwa ia menaruh segala kehidupannya, pergumulannya ke dalam lindungan Tuhan. Sehingga ia datang kepada Tuhan mencari pertolongan dan perlindungan agar ia selalu diberkati oleh Tuhan. Kemudian hal yang kedua yang dapat kita pelajari dalam pembacaan Alkitab kita pada saat ini adalah kita pun akan menghadapi pergulatan dan berbagai ancaman di sekitar kita. Baik dari orang-orang yang jauh dari kita pun dari orang-orang yang di sekitar kita, yang berada dekat dengan kita, yang mencoba untuk menjatuhkan diri kita dari suatu keadaan yang baik menuju sesuatu keadaan yang tidak baik. Godaan untuk menghadapi dan kekerasan atau membalas adalah hal-hal yang juga seringkali menjadi pilihan kita. Kemudian kita menyesal telah salah mengambil langkah karena apa yang kita lakukan tidak memberikan penyelesaian yang baik. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, belajar dari firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita untuk dapat datang kepada Tuhan. Sehebat apapun, sepintar apapun kita telah diberikan berkat oleh Tuhan, kemampuan oleh Tuhan, janganlah kita mengandalkan hal tersebut lalu meninggalkan Tuhan. Tetapi yang diinginkan Tuhan dari pembacaan firman Tuhan pada saat ini, meneladani seorang Raja Daud, haruslah kita terus merendahkan diri kita. Walaupun kita diberikan banyak hal yang baik dari Tuhan, kekayaan, harta, jabatan, kuasa, dan lain sebagainya, kiranya itu semua terus memberikan kita penguatan dan terus merasakan syukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan kita harus datang kepada Tuhan. Dalam setiap kondisi apapun kita harus patut bersyukur dan juga datang kepada Tuhan. Pertanyaannya bagi kita saat ini, sudahkah kita mencari Tuhan ketika kita berada di posisi sedih, dalam posisi yang tidak baik? Mari kita sama-sama refleksikan pertanyaan ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan, untuk selalu setia di dalam kehidupan ini kepada Tuhan. Cari Tuhan, yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan menjawab setiap permohonan
dan doa-doa kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat kita pada saat ini. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita berdoa. Ya Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada hentinya kami Tuhan ucapkan syukur di dalam kehidupan ini atas setiap peristiwa, setiap kejadian yang boleh Engkau hadirkan untuk kami lalui. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa semuanya adalah karena rancangan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, dalam persekutuan ini kami telah membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan firman Tuhan ini. Kami terus mengandalkan Tuhan ketika kami mengalami pergumulan kehidupan. Bukan hanya saja ketika kami dalam pencobaan, di dalam sebuah masalah yang rumit, tetapi ajarlah kami Tuhan untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari. Kiranya kami terus mengucap syukur atas peristiwa yang Tuhan hadirkan, baik itu sukacita maupun duka cita di tengah-tengah kehidupan ini Tuhan. Dalam persekutuan ini Tuhan kami berdoa untuk gereja, khususnya kami berdoa untuk GPIB Jemaat Shalom Denpasar. Tuhan berkati PHMJ dan presbiter yang Tuhan telah layakkan untuk dapat mengembani tugas dan tanggung jawab pelayanan di dalam gereja ini. Kiranya mereka terus dalam keadaan sehat. Dalam kehidupan keluarga mereka Tuhan memberkati. Dalam setiap apapun yang dilakukan di dalam jemaat ini, kiranya itu semua untuk kepentingan kerajaan Allah, bukan kepentingan satu dua orang. Ya Tuhan, kami berdoa untuk warga jemaat di tempat ini. Tuhan berkati mereka dalam pergumulan kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Berkati setiap obat-obatan, minuman, makanan yang dikonsumsi. Kiranya semua itu dapat menuju ke kesehatan yang lebih baik. Dan nama Tuhan pun akan terus mereka muliakan. Dan mereka mengalami kesembuhan yang sejati. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan yang mungkin pada saat ini dalam masa susah. Dalam mencari pekerjaan ataupun dirumahkan. Ataupun yang sedang bekerja di rumah. Tuhan memberkati setiap pergumulan mereka. Apapun yang mereka gumuli Tuhan, apapun yang sedang mereka rasakan, Tuhan melihat mereka dan bekerja kepada mereka. Ketika mereka pun memberikan diri mereka kepada tangan pengasihan Tuhan saja. Ya Tuhan, kami berdoa juga dalam persekutuan ini. Tiada henti-hentinya kami mengharapkan bahwa pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Sudah beberapa waktu lamanya Tuhan kami berperang dengan wabah ini. Mampukan kami Tuhan untuk selalu sabar dan selalu hidup bersih dan selalu hidup mengandalkan Tuhan dimanapun kami berada. Kami yakin dan percaya bahwa pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu. Cepat atau lambat Tuhan yang akan berkarya di dalamnya. Ajarlah kami Tuhan untuk juga selalu merenungkan bahwa di tengah-tengah pandemi ini kami yakin dan percaya bahwa Tuhan memiliki tujuan sehingga kami pun dapat menarik makna yang baik di dalamnya. Agar kami terus berproses, terus datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup dan mati kami. Pada saat ini ya Tuhan, dalam persekutuan ini, kami yakin dan percaya Tuhan, kami banyak melakukan kesalahan yang sering melukai hati Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami memohon kepadamu untuk melayakkan kami dapat
terus hidup selayaknya orang benar. Pada saat ini pula Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan mendengar dan melihat setiap pergumulan kehidupan kami. Apa yang kami butuhkan, apa yang kami ingini dalam hidup ini, Tuhan melihatnya. Tuhan kiranya bekerja di dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan terlebih dahulu mengetahuinya sebelum kami sampaikan doa kami kepada Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.